Oke, halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham Kiasa Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, 2 Februari 2026, mengawali candle weekly dan monthly bulan Februari 2026. Dan seperti biasa, nanti kita masuk ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram CCS Public, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa tinggal klik join, itu gratis. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari atau buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya aja, dan kalau misalkan udah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, bisa hubungi Telegram @ccs_admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Tuh, tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak pakai Telegram, pengen stay di YouTube dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Ini caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, nanti sebelahnya subscribe akan ada join. Klik aja lalu pilih salah satu. Atau bisa klik yang ini ya, ini ada our member, ini paling kanan ada join. Tinggal klik aja, pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Isinya konten di setiap hari Minggu. Jadi di setiap hari Minggu akan ada pembahasan market secara eksklusif, dan ada stock pick saham, lalu kita juga akan update jurnal tradingnya. Dan juga setelah itu, kalau ada live di Telegram ya, saya siarkan juga di YouTube. Jadi yang membership YouTube juga bisa ikut live weekly dari cuan-cuan saham. Seperti itu. Oke, itu untuk ISG ya. Untuk beberapa add-ons. Sekarang kita masuk ISG, di mana hari ini masih on track ya. ISG masih turun 4,88%. Candle-nya cukup solid dan transaksinya surprisingly tidak terlalu besar. Secara analisa volume ini sudah cukup menarik ya. Karena ibarat kata di sini dia rebound, volumenya besar banget, lalu kemarin naiknya volume kecil, dan sekarang turun volumenya kecil lagi. Nah, satu hal juga, nih setelah EMA-nya kita jebol semua ya, saya tadi iseng ngecek MA 200, MA ya, moving average, bukan eksponen, MA 200, yang mana saat ini kita sedang berada di posisi tersebut. Tuh. Dan kalau kita lihat-lihat, kayak pada saat COVID dulu, ya, ini kan sedikit saya backtest ke belakang, dia relevansinya dengan MA 200 atau MA 200 atau apapun itu. Cuman memang moving average ini lemah ketika dia baru sideways. Jadi di sini akan banyak false-nya ya. Nih. Di sini dia MA tidak kepake. Tapi ketika dia trending, most likely akan digunakan. Dan kalau kita perhatikan ya, ini bentuknya kayak IHSG setelah crash COVID, ya kan? Di sini dia turun, lalu ini dia rebound satu, ini ya, ini koreksi satu, dua, ini tiga, ini EMA 200 sebagai resist, breakout jadi support, terus habis itu dia rally satu kali lagi. Nah posisi sekarang pun juga sama ya, ini kita habis koreksi dalam satu, dua, tiga, kena fresh jadi support, dan saya rasa masih ada potensi untuk upside satu kali lagi dari IHSG ini, seperti itu. Dan ini view-nya masih on track ya untuk market, dimana memang kita butuh kaki kedua juga. Jadi jangan kaget kalau hari ini itu ada koreksi kayak gitu. Kalau kita lihat instrumen lainnya, misalkan kita lihat apa, BTC USDT, nih sudah mulai kelihatan bottomingnya juga. Walaupun saya belum pernah backtest relevansi antara IHSG dan juga BTC,
Cuman kalau saya lihat kemarin tuh kan koreksinya bareng-bareng. Gold koreksi, perak koreksi, BTC koreksi, saham koreksi, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, kalau saya perhatikan udah mulai pada bottom juga. Dan ada potensi untuk rebound. Cuman yang strukturnya sudah bearish, rebound itu adalah DCB. Ya, alias dia, ya kalau ngomongin BTC ya, nih barangkali ada yang trading crypto juga. Kalau menurut saya outlooknya masih bearish. Ya, nih sedikit lah. Saya ada view BTC juga. Nih, tuh. Di sini tapi dia, oh sorry. Kalau ngomongin majornya, jadi trend itu kan ada 3 phase ya. Major, secondary, sama minor. Majornya dia baru bullish. Ya, maksudnya bullish gimana? Bullish karena dia masih higher low, higher high. High, higher low, higher high. Itu bullish. Kita bisa tarik channel di sini. Ini bullish uptrend. Cuman secondary trendnya itu baru bearish. Kenapa? Karena dia sudah patah dari trend line. Ini trend line kan ada trend di sini ya. Dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Dan dia sudah patah tapi belum break off structure. Ya. Cuman dia sudah ada continuation. Ya kalau BTC jebol 73.000 ini ya. 74.400 kalau dia sampai jebol, saya rasa mungkin ya view-nya seperti ini. Wah, ini malah nge-view Bitcoin nih. Lama-lama jadi cuan-cuan kripto nanti. Enggak, kita tetap di saham ya. Tuh. Ini cuman selingan doang lah. Saya tadi ngomongin bahwasanya sudah mulai pada kondusif. Dan ya, tuh. Ini mungkin rebound, habis itu lower low. Nah, 34.000 nih. Nggak tahu kalau nawar dikasih atau enggak BTC di 34.000. Cuman nanti saya udah pasang alarm nih. Kalau kena 34.000. Afgan nawarnya. Sadis. Ya nggak apa-apa karena saya juga core trade-nya juga bukan di kripto. Nah, kembali ke IHSG tadi, di mana outlook-nya tadi ya, teman-teman kira-kira ada dapat gambaran ketika COVID kemarin. Nah, ini di sini dia 1, 2, 3, ini 4, empatnya di MA 200, lalu habis itu masih ada yang kelima. Ini pun juga sama, 1, 2, 3, ini empatnya di MA 200, dan harapannya pun juga IHSG akan segera kondusif lagi, kayak gitu. Kalau kemarin story-nya adalah MSCI bla 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 bla, hari ini kan juga sudah kondusif ya, yang mana regulator sudah pada meeting, baik itu BI, OJK, dan kawan-kawan dan lain sebagainya. Dan outputnya pun juga sudah ada. Ya, seperti yang saya omongkan kemarin ya, tidak mungkin lah Indonesia se-konfront itu, senantangin itu. Ya, gimana-gimana kita masih tergantung. Dan pasti ya kita membutuhkan dana dari asing juga. Kayak gitu. Ketika kemarin si MSCI kayak, kamu benerin free float, kamu harus kayak gini kalau nggak aku downgrade. Ya nggak mungkin Indonesia nantangin gitu. Ya terserah bodo amat, gue nggak butuh lu. Ya nggak mungkin juga. Ya Indian juga pasti bakalan dibenerin. Kayak gitu. Kan udah keluar tuntutannya ya, ada free float, terus ada 1%, macam-macam lah, klasifikasi dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ya sebenarnya problem udah solve gitu. Dan bahkan kalau nggak salah ya, saya lihat kepemilikan 1% itu mulai berlaku publiknya itu di bulan Februari. Artinya ya bisa aja sebenarnya sudah disiapkan dari lama gitu. Maksudnya gini, ini sedikit lah ya, sedikit intermezzo kayak gitu. Kayak mau diturunkan ke 1% kepemilikan publik gitu. Ya, awalnya kan yang muncul itu kan 5%. Kalau teman-teman punya saham sebuah saham 5%, itu kan namanya muncul di kepemilikan. Tapi sekarang kan diturunkan ke 1%. Dan tadi saya lihat di tulisannya itu berlaku mulai Februari. Sedangkan sekarang sudah Februari gitu. Apakah memang selama ini datanya sudah ada tapi belum dibuka? Itu tesis yang pertama. Yang kedua, memang selama ini sudah disiapkan, tapi sengaja ditunggu kayak gini dulu, kayak gitu. Itu nggak ada yang tahu, kayak gitu. Yang bisa kita lakukan cuma bisa berasumsi ya. Makanya kalau kita cuma ngikutin story, pasti akan bingung. Karena selalu ada dua side lah dari cerita itu. Ada yang bilang ini turun mau serok bawah, ada yang bilang turun ini ganti ke fundamental, dan lain sebagainya. Ya kalau dari saya sendiri, yang penting kembali ke masing-masing, ikuti plannya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk saya sendiri, saya masih bullish pada IHSG. Ya,
selama dia nggak jebol yang 7.200. Ini market masih bullish dan sesuai dengan outlook kemarin butuh kaki kedua, dan saya rasa ini potensinya sudah bottoming ya. Ditambah momentum urusan sudah beres, ada potensi IHSG besok sudah rebound. Itu satu. Yang kedua juga kalau teman-teman perhatikan ya, volumenya hari ini kering-kering yang koreksi. Nih, turunnya volumenya kecil. Emiten-emiten yang koreksi volumenya kecil dan sudah mulai diserok-serok. Mulai masuk area demand dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kemarin skenario saya memang dua ya pas hari Jumat. Antara dia naik sedikit baru turun. Kalau enggak ya dia langsung turun dulu. Dan ternyata yang terjadi tadi pagi ya kalau kita lihat ada gap down. Dia langsung turun dan sekarang saya rasa sudah kelihatan bottomingnya lah. Kayak gitu. Ya semoga higher low sih. Artinya apa? Artinya hari ini sudah bottom. Besok tinggal rebound. Seperti itu. Kalau rebound kemana mas? Ya minimal 7.500 kena. Itu. Ya kalau maksimal ya ke 10.000. Tuh sama kayak ISG 2021 ya. Nih. Bentuknya kan mirip banget ini. Nih, koreksi. Ini juga sama, koreksi. Terus habis itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang keempat di MA 200. Ini juga di MA 200. Dan harapannya kita masih punya pergerakan seperti ini. Satu tarikan lagi. Seperti itu. Cuman kalau nggak dikasih gimana mas? Ya sudah, nggak masalah. Tinggal diatur-atur lagi nanti strateginya kayak gitu. Dan ya intinya tinggal pilih saham yang tepat aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sekarang ini support satunya ISG di 7874, 7870 lah. Sedangkan support 2-nya di 7550. Harusnya sih sudah bottom ya. Cuman ya besok kita lihat aja kira-kira marketnya seperti apa. Karena koreksinya pun juga udah pada masuk area demand, udah pada kena trend line, dan juga volumenya sudah pada malu-malu. Kebanyakan pun juga sudah pada diserok. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk ISG ya, semoga besok dikasih rebound lah, biar napas lagi kita. Kemarin Kamis sudah napas, Jumat sell on strength, ini tarikan kedua, semoga nanti masih dikasih lagi. Seperti itu. Batasi resiko aja, selalu. Itu pesannya. Oke, kita masuk beberapa saham pilihan ya. Saya pengen mulai dari Bumi. Ya, oke, kita bahas Bumi. Ini sekarang saham sejuta retailnya ya. Tadi saya lihat ada meme lucu banget itu. Mau ada kopdar investor Bumi tanggal 30 Februari ya. Februari nggak sampai 30 ya. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari ini Bumi masih ARB 14,73%. Ya, jelas karena ARB candle-nya solid ya, dan volumenya pun juga kalau dibandingkan rebound 29 Desember setengah transaksi, tapi kalau dibandingkan kemarin juga masih lebih besar. Yang pengen saya mention di sini adalah kenapa saya ulang-ulangi Bumi terus? Karena saya yakin yang nyangkut ini banyak, dan pasti pertanyaannya Bumi gimana, Dewa gimana, dan lain sebagainya, dan beberapa saham-saham yang lain. Nah, kalau saya melihat saat ini posisi Bumi ini sudah masuk area kuat untuk beli, ya gitu. Jangan, saya ngomongnya jangan kayak gitu dah, nanti tidak bias. Sudah mulai masuk area kuat. Nah, itu aja, jangan untuk beli. Karena apa? Di sini dia yang pertama, dia mendekati trend line alias itu support dynamic ya. Kenapa dynamic? Karena harganya berubah. Di sini dia di 105, 128, 128, 138, 143. Nah, itu akan kena support dynamic mungkin besok di sekitar 214. Itu satu, trend line. Yang kedua, dia juga akan kena Fibonacci 0,618. Itu di area 210 alias area pullback atau buy on weakness-nya. Seperti itu. Dan yang ketiga, dia kena area demand dari volume buy-nya. Seperti itu. Tuh. Ya mungkin kalau hari ini volumenya kecil, bagus. Cuman kalau saya lihat ya agak mendingan lah setengah volumenya ya si Bumi ini. Plus juga dia mendekati MA 200 juga. Walaupun belum saya backtest relevansinya Bumi terhadap MA 200. Tadi cuman yang IHSG doang, kita hapus aja deh. Cuman Indian kalau saya lihat sudah mulai mendekati area bottom. Saya ini nggak pom-pom ya. Saya juga nggak bisa gerakin Bumi. Saya juga, intinya saya cuman objektif membuat view aja. Ya, ini apa yang saya lihat, saya buat view. Perkara benar atau salahnya, itu biarkan market yang mengkonfirmasi. Kayak gitu.
Tuh, jadi saya melihat ada potensi bottoming dari bumi untuk besok. Ya semoga aja dikasih. Nah, strateginya gimana? Kalau teman-teman posisinya nyangkut, ketika nanti dikasih ke atas, itu gunakan buat atur porsi dulu aja. Jangan mikir BEP, jangan mikir untuk profit dulu. Ya, intinya ini kan udah habis bawa turun dalam ya. Ya, kalau udah dari rebound nanti buat trimming dulu kayak gitu. Perbaiki psikologisnya, save yang masih tersisa, terus bangkit lagi. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen masuk ya mungkin ini 210 adalah base buy dari bumi. Tinggal besok dibuka atau enggak itu kita lihat. Kemudian kalau dikasih ARB jelas menarik ya. Cuman kalau ARB-nya besok berarti agak dalam. Sekitar di angka 190-an. Nggak tahu juga sampai ke sana atau enggak. Cuman harusnya sekitar 210 ini sudah ada area yang cukup kuat. Seperti itu. Tinggal kita lihat apakah besok ada potensi rebound atau tidak. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya juga hari ini cukup menarik. Tumben nggak ada YU. Ya. Agak suspicious sebenarnya. 2 Februari, udah bener kan? Nggak ada YU. Jangan-jangan YU-nya malah buy. Gross. MG, XL, CC, CP, YP, AK, CC, CP, YP, YU. Loh, YU-nya malah beli nih. YU-nya malah net buy 122M ini. Maksudnya kenapa sih mas kok ngomong iya ini dia malah di net buy YU-nya? Kenapa dia kok nyariin YU? Karena YU itu kan dipakai cengdong ya. Dan lihat aja dari rally dari bulan November lah, YU-nya kan di kanan terus itu. Cuman nggak tahu udah mulai beli. Ya apapun itu datanya, asumsinya banyak ya. Bisa juga mereka baru istirahat, nggak jualan. Bisa juga barangnya mungkin udah habis. Bisa juga mungkin listriknya mati. Bisa juga baru liburan dan lain sebagainya. Cuman at least itu ya. Buyer side-nya juga udah agak lumayan. Ada BB yang cover. Tuh. Memang gimana nggak bisa net akum ya, karena ini saham liquid banget, retail pasti ada yang masuk. Cuman at least kalau saya lihat sudah lumayan oke dari bumi. Ya trade with responsibly ya, misalkan teman-teman pengen serok ya, itu keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Kalau pengen nonton aja juga silakan. Saya sebenarnya konten bumi lebih ke arah kalau misalkan ada yang nyangkut ya, ini sudah mau masuk area buy. Jadi jangan sampai di cut loss terbang. Nah itu kan nyesek banget kayak gitu. Tuh, jadi ya siapa tahu besok dia bottom 210 ya tunggu rebound dulu aja. Tuh, nanti ketika ada naik baru dikurang-kurangi porsinya kayak gitu. Itu sih, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk bumi ya. Kita lanjutkan saya pengen coba cek PPCA. PPCA ini juga arahnya juga udah ke atas. Antam. Antam gap down. Ini gap downnya bow tapi nggak enak ya, ada bulat-bulatnya ya. Ini juga nggak enak. Nah. Ini juga udah hammer di support. Antam besok bisa nutup gap lah. Antam kemarin udah kita bahas ya. Kita bahas yang dia pada patah structure aja deh. Kayak tadi saya lihat ada beberapa yang patah. Oke, kita bahas Dewa juga ya, biar sepaket ya. Saya yakin ini retailnya baru banyak dan banyak yang bingung juga. Kita bahas Dewa, di mana hari ini dia turun 14,81%. Candlenya solid, tapi volumenya tidak terlalu besar, ya kan? Udah mulai agak suspicious lah Dewa ini, seperti itu. Dewa sebelumnya puncak di 840, lalu sekarang dia koreksi turun sampai area 460. Nah, kalau kita tarik swing yang di sini ya, di sini dia ada swing high. Kita tarik tuh. Dia memang sudah patah, dan kalau kita cari VPVR-nya itu average marketnya ada di area sekitar 430. Yang mana sebelumnya itu juga area konsolidasi dari Dewa. Seperti itu. Artinya apa? Sama halnya dengan bumi tadi,
Ya, ini barang sudah ada potensi mendekati area demand. Kalau perkara rebound atau enggak, itu ya biarkan market lah nanti yang mengkonfirmasi. Tapi kalau dari arah demand-nya, ini sudah mulai masuk dari swing high terakhirnya. Seperti itu. Jadi ya semoga aja besok dia juga bottoming. Kalau misalkan ditanya areanya berapa, dari 450 ya kalau mau agak murah ya 430 lah. 430 sampai 400. Tuh. Dan mindsetnya sama, kalau misalkan mau buat trade ya trade with responsibly. Kalau misalkan mau untuk atur porsi, ya itu tinggal digunakan aja. Tuh. Most likely ada potensi rebound juga dari Dewa besok. Tinggal kita lihat potensinya seperti apa. Itu udah mendekati support ya, 430 sampai 410. Kalau kita lihat transaksi hari ini juga sudah ada yang kumpulin barang di bawah nginep. MG-nya beli average 465, 472, 470, 477, 473. Ya, yang pada net buy hari ini juga hitungannya masih pada nyangkut ya. Tuh. Jadi ya harusnya sih menarik. Tapi ya besok kita lihat aja. Intinya untuk sekarang support di 430 sampai 400. Selama tidak jebol yang 400, Dewa ada potensi rebound juga. Rebound dulu ya. Jangan mikir swing high lagi. Pokoknya rebound dulu. Kalau udah nyangkut, itu gunakan buat atur porsi dulu aja. Nggak usah mikir MSCI 1300, nggak usah mikir targetnya berapa dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada naik, gunakan buat atur-atur porsi. Tuh, cukup menarik. Semoga bisa dikasih rebound lah untuk ISG-nya. Untuk Dewa, saya lanjut. Saya pengen coba bahas Petro. Ini juga ARB lagi ya. Untuk Petro, transaksinya agak kurang enak hari ini. Kita bahas. Oke, kita bahas Petro, di mana hari ini PTRO turun 14,89%. Masih ARB, candlenya solid, volumenya sudah tidak terlalu besar. Ya, kalau ngomongin volume sudah mendingan, kalau ngomongin candle tidak terlalu bagus, karena memang dia ARB. Ya, terakhir kita view itu rebound pada tanggal 29 Januari, karena dia kena trend line dan area demand. Lah kok lower low lagi mas, apakah sekarang dia sudah jebol? Seperti itu. Sebenarnya kalau mau pakai toleransi ya memang ini di 6000. Di sini ada low-nya dia. Ya, tinggal apakah di cover atau enggak, itu yang belum tahu. Kayak gitu. Jadi, untuk closing hari ini, ya, kalau untuk closingan hari ini, saya rasa masih butuh validasi. Kayak gitu. Tapi ya tetap jangan apa ya bahasanya, jangan menolerir posisi yang salah. Teman-teman misalkan ada entry, porsinya kayak gimana dan lain sebagainya, ketika sudah di luar plan, ya at least atur porsinya dulu. Minimal trimming kayak gitu. Kalau misalkan ada salah. Karena dia juga sudah lower low ya dibandingkan 6225-nya kayak gitu. Tuh untuk si PTRO. Nah, kalau sekarang kita mau ngomongin worst case, anggaplah ini jadi worst case ya. Ya kalau mau dilihat-lihat worst case ya bisa head and shoulder juga. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Targetnya berapa? Ya mungkin sampai ke 4000. Itu kalau ngomongin worst case kayak gitu. Cuman ya kalau kita melihat data lain ya ini pun juga dia udah masuk di dekat di area demand-nya juga. Tapi kalau dari swing awalnya ya memang masih agak bawah. Kalau tarikannya dari yang bulan April 2025, demand-nya masih agak bawah. Seperti itu. Ya intinya sih kontrol yang bisa dikontrol aja. Kalau misalkan teman-teman ada barang dan posisinya di luar toleransi, minimal trimming gitu. Jadi misalkan punya 100% porsi ya, aduh kok udah nggak tenang pegangnya, ya jual dulu 10%, 20% dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau kita cek broksumnya lagi, anggap dari 9 April ya PTRO. Dari kalau hari ini sih yang beli buyer side-nya belum terlalu enak ya. Masih digencet, ini retailnya yang pada beli. Tapi kalau kita cek tanggal 9 April 2025, average marketnya pun juga masih di 6.800 kayak gitu.
Cuman ya memang jangan ukur kedalaman kantong bandar juga ya, karena nggak tahu HP ini tujuannya mau ngapain kayak gitu. Tuh, tapi ya kalau memang narasinya masih sama, MSCI dan lain-lain dan kawan-kawan sebagainya, ketika sudah kondusif ya ada potensi akan ditarik lagi. Seperti itu. Intinya gini, yang pengen saya sampaikan. Yang pertama, kontrol yang bisa dikontrol. Itu satu dulu. Ya, kita nggak bisa berharap PTRO minta kembali ke 13.000 atau apapun itu. Ya ketika teman-teman punya sebuah analisa, conviction untuk buy, eksekusi, dan ya sudah. Tuh, selanjutnya tinggal diatur-atur aja. Itu satu. Yang kedua, kalau ngomongin isiannya berdasarkan bandarmologi, kalau menurut saya ini saham masih ada isinya. Ya, kita cek tadi pun juga average marketnya juga masih lumayan tinggi, sekitar 6.800 kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan si average market itu kepentingannya belum selesai, Indian pasti akan di cover kayak gitu. Cuman objektif lagi kalau ngomongin price action, ya mau nggak mau, suka nggak suka dia ada lower low. Karena kemarin 6225 rebound terus sekarang di 6000, artinya ada lower high lower low kayak gitu. Tuh. Nah, kalau kita cek pakai Fibo 6225-nya dia jebol, mungkin ya reboundnya sekitar di 5200-an. Kalau memang dia besok dikasih turun dulu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok langsung loncat, ya mungkin kembali ke sekitar 7000-an dari si PTRO. Seperti itu. Yang penting itu batasi resiko aja. Sebenarnya 6000 ini support kuat. Cuman biasnya adalah karena dia closingnya di ARB. Jadi nggak tahu ini berhenti karena market atau karena ARB, itu yang belum tahu. Seperti itu. In the end, yaitu batasi resiko aja. Itu untuk si PTRO ya, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BRMS. Wah, ternyata sampai patah itu BRMS. BRMS. Oke, kita bahas BRMS di mana hari ini dia masih turun ternyata. 14% juga ARB. Candlenya solid, volumenya sih sudah tidak terlalu besar ya dibandingkan kemarin. Kemarin saya expect ketika dia punya rising wedge di sini ya. Ini kan kemarin gagal, ascendingnya gagal, marketnya satu bursa koreksi semua. Jadinya kebentuknya adalah rising wedge. Saya expect dia turun cukup sampai 1095 karena di situ ada trend line dan ada support structure. Tapi ternyata market berkata lain, dia jebol dan jebol, trennya patah dan sekarang bahkan di 920. Nah pertanyaannya pasti adalah, lah terus habis ini kemana mas? Ya kalau kita pakai divergent, di mana kemarin kenaikannya itu adalah bearish divergent, harga ke atas indikator ke bawah, maka bottom selanjutnya atau support structure dari BRMS itu ada di sini, 840. Seperti itu. Dimana sebelumnya ini juga area supportnya dia. Artinya apa? Kalau misalkan teman punya barang, besok bisa perhatikan 840 lah. Kira-kira responnya di situ seperti apa? Kalau misalkan ada rebound, itu harusnya masih menarik karena secara structure dia masih terjaga. Belum ada change karakter. Karena kalau misalkan dia jebol yang 840, BRMS punya change karakter. Ini kan high, higher low, higher high, lower low. Itu namanya change karakter. Setelah lower low apa? Terbitlah lower high. Lower low lagi, lower high, lower low lagi, seperti itu. Tapi kalau dia masih terjaga di 850, ada potensi karena dia belum patah structure masih bisa higher high lagi. Seperti itu. Jadi ini kuncian lah besok, 850 sampai 830. Ya toleransi sampai 820 lah. Maksudnya ini kan area ya, nggak satu titik. Seperti itu. Besok bisa perhatikan di sana dari si BRMS. Tuh, terus juga saya tadi mau ngomong apa ya, kok lupa. Kalau dari transaksi BF, broker apa ini BF? Boyfriend. Intifikasa Sekuritas. Ini broker zombie nih biasanya nih. BRMS, BMRI, DKFT, ICBP. Gak ada retailnya tuh. Ya kita asumsikan ini bukan retail lah BF-nya. Gak ada yang pakai sekuritas BF ya. Kalau ada di sini yang pakai sekuritas BF, boleh komen lah. Tuh untuk si BRMS besok kita bisa perhatikan 850-nya. Kira-kira responnya di sana dia seperti apa. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk BRMS kita lanjutkan. Saya pengen coba cek dari
Adaro kalau dikasih 2000 menarik banget itu. Bisa buy on weakness. ADI, wah ganteng banget ini, obat ganteng hari inilah. Kita bahas lah ADI ya. Ini juga stock pick di grup maupun di YouTube juga. Oke, dia gila sendiri sih, naik 6,25% ADI hari ini. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Dan kalau kita lihat dari transaksinya ya, ini kayaknya asingnya keluar. Ya, asingnya keluar tapi diserok sama bandar lokal DX. Ya mungkin Danantara masuk bisa juga karena dia kan masuk LQ45 juga ya, ADI. Tuh. Dan ya, secara transaksi juga bagus. Dan secara price action pun juga ADI masih bagus. Karena dia masih tertahan di trend line dan rebound juga dari area demand ya. Seperti itu. Dengan candle hammer seperti ini, saya rasa besar potensinya besok ADI ada loncat ya. Apalagi kalau kita kemarin juga live semalam kita ya, kita lihat harga batu bara kan kemarin ada breakout dari symmetrical triangle-nya. Di sini dia high, low, lower high, higher low, lower high, higher low. Di sini dia breakout. Ya. Tuh, memang sempat ada koreksi dulu dan ada potensi dia kembali naik lagi. Nah, pada ADI ceritanya juga banyak. Indonesia mau potong kuota ekspor buat bandarin harga batu bara. Tapi ini salah satu juga yang tidak terdampak dari potongan kuota ekspornya. Ya lobby-lobbynya ciamik lah Pak Boy. Seperti itu. Kalau ngomongin price action ya, kalau saya bilang ini saham 7.700 sampai 7.000 sampai 6.600 ini murah ya. Karena akumulasinya di sana. Secara fundamental pun juga dia bagus di area tersebut. Ya minimal kalau ambil dividen ya dapat yield lebih bagus daripada deposito dan obligasi lah kayak gitu. Jadi ngehold sampai ambil dividen aja udah beat fixed rate kayak gitu. Kalau teman-teman instrumennya apa namanya sebelumnya adalah deposito atau obligasi, pengen punya style yang sama ya tinggal beli AD itu satu. Nah, untuk besok dia ada potensi uji support, uji resisten, itu di area 8.225. Ya. Kalau kena di sana, bisa dilihat besok responnya kira-kira seperti apa, seperti itu. Itu sih untuk ADI ya. Kalau mau ngomong bagus ya dia harus break 9.000 dulu. Kalau break yang 9.000 baru targetnya sekitar 9.750. Tuh. Buy transaksi juga bagus. Ini akum banget ini. DX-nya masuk. PD-nya ini juga bukan PD retail kalau menurut saya. Ya ini yang beli bukan retail semua sih ini. DX, DH juga Sinarmas, tapi ini bukan Sinarmas retail ini. CC-nya juga bukan, PD-nya juga bukan. LG, BB, ZP, bagus bayarnya hari ini. Sellernya ya ada asing yang kasih liquid lah, kasih barang dia punya. Cuman setelah itu selanjutnya banyak retail juga yang diambil barangnya. YP, XL, SQ, ODNI, AZ, GR, XC, dan seterusnya. Bagus, buy price action maupun transaksi. Kalau masih punya barang bisa hold. Tinggal kita perhatikan besok 82 sama 9.000. Kalau break yang 9.000 harusnya sih upside-nya akan semakin cakep. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk ADI ya. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Sudah hammer ini RMKE. Ini mantap. Kena trend line juga dia. Yeah. Masih terjaga. RMKE masih disupport juga. MDKA patah juga ini bow besok 2.600 kalau dikasih ya. Ini masih ARB volume kecil tapi Arci Tins. Oke, kita bahas Tins lah ya. Ini juga habis hype, pasti banyak yang tanya-tanya juga. Oke, kita bahas Tins, di mana ini dia turun 8,33%. Candlenya sudah ada reject dan volumenya pun juga agak lumayan.
Ya ini yang disebut sudah fase markup ya, dimana naiknya tuh udah nggak enak. Maksudnya gimana sih mas? Ya dia naik ditarik itu untuk jualan. Ya. Bisa kita bandingkan lah di sini ketika dia naik itu kan solid-solid ya. Sedangkan ketika di sini dia naiknya tuh kayak naik dijual, naik dijual, naik dijual, naik dijual dan seterusnya. Dan most likely sudah disertai banyak divergen. Ya. Ini divergen, 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 divergen. Dan kalau kita perhatikan saat ini, Teens ini sudah change karakter ya. Karena dia punya support structure di sini 3100. Support structure itu apa sih? Previous higher low ya. Atau kalau dibalik ya previous lower high. Ini kan low, high, dari sinilah low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low, patah. Artinya apa? Ada potensi kalau misalkan Teens ini naik itu adalah lower high ya. Ini di sini dia low, lower high, lower low. Artinya apa? Bisa digunakan buat atur-atur porsi. Cuman ya lagi-lagi keputusan jual beli kembali ke masing-masing, saya pun juga bisa salah. Kalau ngomongin area kuat dari Teens, saya rasa di sini. Ini area demand. Ya. Dari sinilah sekitar 2540 sampai 2750. Itu area kuat dari Teens. Ini juga divergennya udah parah ya. Harganya naik terus, sedangkan indikatornya ke bawah. Artinya memang tidak didukung oleh market kemarin ketika dia tarikan yang di sini ya. Ini biasanya sudah fase distribusi kayak gitu. Ya, mungkin ada potensi sentuh sini, bisa juga. Tuh, kalau dia tembus dari support-supportnya terus ya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tadi itu 2750 sampai 2370 support Teens saat ini. Dari transaksi so far so good. Walaupun terlihat akum, tapi saya rasa tidak terlalu clean akumnya hari ini. Yang jualan juga bagus, yang beli juga masih ada yang cover. Tuh, ya baru tarung lah, lempar-lemparan barang. Gitu. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja, gunakan area tadi. Tuh Teens, terakhir ya, satu lagi kalau ada yang menarik. Cuan, jadinya ARB nih cuan. Kirain nggak ARB. HP-nya jualan. Ya retailnya masuk. Cuan, BKSL, Excel kemarin udah saya bahas ya. Ini cakep, asli cakep banget. Cakep pakai banget. Kalau teman cari view-nya Excel bisa cek video kemarin aja. Excel. Kena area demand itu. Aman juga jadinya lower low. Ya semuanya koreksi ya. Goto, Inco, ADMR, IMPC jadinya itu ya apa masih ARB lagi. DSSA, Pani. Wah, Pani. Kita bahas Pani aja deh. Ini by big view ya, agak kurang enak teman-teman. Oke, kita bahas Pani, di mana hari ini Pani masih ARB 14,78%. Candlenya solid dan volumenya besar. Ya, ada terjadi transaksinya lah. ARB-nya bukan ARB gap down, ini ARB jualan. Tuh. Oke, kita bahas view-nya Pani di mana dia sebelumnya all time high itu di 20.000, turun sampai 7.100. Rebound lagi sampai 16.000 dan kalau kita perhatikan kemarin dia sempat punya lower high, high, low, lower high. Seperti itu. Artinya apa? Pani ini akan ketemu area krusial itu di 7.250 ya. Dan itu besok dia ada potensi kena. Yang kita perhatikan apakah dia jebol atau enggak. Kalau misalkan 7250-nya jebol, ya dia akan melanjutkan penurunan. Mungkin support selanjutnya di sekitar 6000. Ya, 6000 lah ini area support selanjutnya. Untuk yang area kuat ya, di 6000. Itu support dari Pani selanjutnya kalau dia jebol 7300. Tapi satu hal yang mungkin notes-nya lebih penting adalah
bukan masalah support selanjutnya berapa, tapi Pani ini kalau sampai jebol 7.300 dia ada reversal ya. Ini warning banget sih buat teman-teman ya. Saya nggak tahu view-nya nanti akan benar atau salah. Cuman kalau dia sampai jebol 7.300 view-nya nggak enak. Ya kayak Arto ya. Ini setelah dia rally kencang. Di sini dia double top, top 1, top 2. Bukan masalah targetnya atau bukan masalah support selanjutnya, tapi lebih ke arah trennya sudah reversal. Yang sebelumnya uptrend jadi downtrend. Kalau dia sampai jebol 7.300. Jadi itu kalau misalkan teman-teman cocok dengan view ini, ya kalau punya barang dan jebol 7.300, saya rasa perlu atur-atur porsi seperti itu. Untuk support selanjutnya ini di area 6.000, kalau sampai 7.300-nya jebol, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau ngomongin retracement-nya bottomnya sampai mana nggak usah kita bahas dulu lah. Yang penting ini support terdekatnya 6.000, kalau sampai 7.300-nya jebol. Kalau misalkan masih bertahan, kalau saya rasa sih buat atur-atur porsi dulu aja. By transaksi dia juga terjadi distribusi hari ini ya. EP, AZ, LG, RX, IF, SA dan seterusnya. Yang beli juga retail-retail. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support konten gratis tapi sangat berarti buat konten katalog saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.